Cheers everybody, welcome back to my channel. Aldi dan oh anjir nggak fokus cuk. Bengol. Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Dan hari ini kita bakal bikin video lagi setelah sekian lama aku nggak buat video. BTW terima kasih untuk 100 subscribernya. Thank you udah mau subscribe, itu bener-bener berarti buat aku. Dan ya kita bakal ngomongin 100 subscriber di video lain, karena di video kali ini kita bakal ngomongin topik yang lebih menarik lagi, yaitu mengenai anime bajakan. Mungkin sebagian besar dari kalian tahu bahwa anime dan manga ataupun konten-konten yang kita nikmati di internet selama ini adalah konten bajakan. Atau mungkin dari sebagian kalian nggak tahu bahkan kalau itu bajakan. Para wibu mulai concern mengenai hal ini ketika Jepang merilis update mengenai peraturan mereka, mengenai undang-undang mereka terhadap pembajakan konten multimedia mereka di internet, terutama anime dan manga gitu. Dan menurut kabar, peraturan tersebut akan disahkan dan mulai diterapkan pada bulan Januari 2021. Dan banyak yang berprasangka, banyak mengira bahwa oh, kita nggak bakal bisa menikmati lagi konten anime yang di internet gitu. Oh, aku bakal download semuanya dari sekarang, aku bakal download anime-anime yang aku tonton supaya tahun depan ketika stok anime nggak ada lagi, aku bisa nonton, aku bisa nge-binge, aku bisa maraton semua yang udah aku simpan. Well, sebenarnya beberapa tahun yang lalu berita kayak gini juga pernah muncul gitu di dunia anime manga. Tapi sampai sekarang masih rame aja kok gitu, konten-konten bajakan. Nah, aku nggak mau ngomongin tentang konten bajakan. Aku juga nggak bilang kalau aku nih anti bajakan, karena aku juga suka anime dan manga juga asalnya dari konten-konten bajakan itu gitu, anime bajakan, manga bajakan yang ada di internet dan gratis. Nah, hari ini aku mau bahas alternatif atau upaya jika kalian sebagai anime lovers atau wibu yang mau menikmati konten yang legal atau yang resmi atau yang benar-benar kalau kita nonton di situ, support di situ, kita bakal benar-benar memberikan dukungan terbaik kita untuk industri anime dan manga. Yang aku bicarain sekarang adalah platform apakah yang bisa kalian pakai untuk nonton anime secara legal atau secara resmi. Yang pertama itu ada aplikasi dan website yang namanya Crunchyroll. Nah, Crunchyroll ini website luar negeri. Jadi basically dia bakal subtitle Inggris, tapi ada juga yang aplikasi yang di Indonesia, jadi subtitlenya Indonesia. Nah, di situ di Crunchyroll kalian bakal bisa nonton anime-anime secara gratis sebenarnya, kecuali untuk anime-anime baru. Kalian nggak bakal bisa nonton episode baru kecuali kalau kalian jadi member, yaitu berlangganan dengan harga yang cukup murah menurutku. Kita bahas harga nanti gitu. Untuk kalian yang pengen coba Crunchyroll sebenarnya gratis gitu. Kalian tinggal nonton, memang kayak YouTube, dia bakal ada iklan di tengah-tengahnya gitu. Bakal ada iklan ketika kalian nonton. Tapi nggak masalah gitu, kita support gitu kan. Masalahnya adalah di Crunchyroll itu terbatas, terutama di Crunchyroll Indonesia. Judul-judul anime yang besar tuh nggak ada di Crunchyroll. Dan aku penasaran, oh ini karena aku nggak bayar atau karena apa gitu. Terus aku cek, rupanya sebenarnya aku nggak ngerti kenapa, tapi di Crunchyroll Indonesia itu animenya dikit banget. Dan ketika aku cari di websitenya, ternyata anime-anime lain kayak Boku no Hero, kayak Dr. Stone, kayak Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin itu nggak dilisensikan di Indonesia atau nggak dibawa ke Crunchyroll Indonesia. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kalian jangan sedih, kalian nggak perlu sedih, karena sebenarnya ada trik untuk bisa nonton anime-anime yang lebih banyak, anime-anime yang lebih keren di Crunchyroll, yaitu dengan menggunakan VPN. Nah, VPN ini kayak kalian tuh berselancar di internet seolah-olah kalian tuh nggak di Indonesia gitu, tapi bisa kayak di Amerika, Inggris, atau di Belanda, pokoknya di negara-negara yang kayak gitu. Jadi kalian seolah-olah ada di Amerika gitu. Dan ketika kalian buka Crunchyroll dengan VPN, itu otomatis semua anime yang ada di secara global, secara internasional, kayak Boku no Hero, pokoknya anime-anime baru, bahkan anime yang rilis setiap minggunya itu bakal ada di Crunchyroll-nya. Jadi saranku kalau kalian mau nonton Crunchyroll, kalian bisa pakai VPN, tapi hati-hati, pakailah VPN yang menurut yang terpercaya lah gitu kan, karena VPN-nya agak ada juga beberapa yang gitu. Yang berbayar di Crunchyroll tuh pas aku cek kemarin harganya relatif gitu, ada di kisaran 120-an sampai yang agak tinggi tuh yang kalau kita ya 100 ribuan lah, yang 120-an ribu kalian udah bisa nikmati anime-anime baru, kalian udah bisa nonton tanpa iklan yang jelas juga gitu kan. Jadi aku saranin ya, kalian coba aja di Crunchyroll tapi pakai VPN. Dan kalau kalian mau langganan, silahkan langganan, menurutku cukup worth it gitu. Dan ya halal bos, absolutely halal gitu ya. So jadi yang pertama Crunchyroll. Nah, yang kedua ada platform atau aplikasi dari Indonesia namanya
Sushi Roll. Yes, nice name. Nah, Sushi Roll ini cukup unik sebenarnya. Dia memang dia juga sama kayak Crunchyroll menyediakan anime-anime yang secara legal resmi gitu kan. Tapi memang judulnya nggak sebanyak Crunchyroll gitu. Tapi judul-judul besar kayak Shokugeki no Soma ada di Sushi Roll. Dan dia, nah kekurangan dari Sushi Roll ini beda dengan Crunchyroll adalah di Sushi Roll kalau kalian mau nonton kalian harus bayar dulu gitu. Nggak bisa nonton gratis kayak di Crunchyroll. Tapi bagusnya adalah mereka menyediakan paket harian. Jadi kalian kalau mau nonton anime di hari itu aja gitu, misal kalian lagi libur nih hari Minggu atau hari Sabtu, kalian mau maraton anime gitu kan, kalian bisa ada paket per harinya dan itu mulai dari 5.000, tapi kalau kena VPN itu sekitar 6.000 7.000. Pembayarannya itu nggak perlu pakai kartu kredit, nggak perlu bla bla bla. Untuk di Crunchyroll sama di Sushi Roll itu cukup pakai pulsa dan dia bakal koneksi ke akun Google kalian. Jadi kalian bisa login dengan akun Google dan kalian bisa bayar menggunakan pulsa melalui Play Store. Cukup gampang, tinggal isi pulsa. Nah di Sushi Roll tuh paket hariannya sekitar 6.000-an, itu udah termasuk VPN 7.000 lah kita bulatkan gitu kan. Udah bisa kalian nikmati anime-animenya dan itu legal dan itu support Indonesia banget. Support local pride my baby. Nah selanjutnya ada di YouTube. Ya, di YouTube juga ada channel yang menghadirkan anime-anime secara resmi dan gratis. Channelnya itu ada dua, yaitu Muse Asia dan Muse Indonesia. Nah, Muse Asia itu kayak yang bapaknya, Muse Indonesia itu cabang di Indonesia gitu kan. Dan itu baru diluncurkan 22 September kemarin. Nah, untuk Muse ini dia udah menyediakan banyak kali judul anime. Tapi kalau di Muse Asia itu subtitlenya masih subtitle Inggris gitu. Jadi kalau kalian mau nonton di situ ya pandai-pandai lah bahasa Inggris. Untuk Muse Indonesia itu memang baru 22 September kemarin dan masih sedikit. Tapi mereka udah sanggup menayangkan anime-anime yang menurutku cukup baru. Salah satunya itu ada kemarin Burn the Witch dari Tite Kubo, kreator dari Bleach, dan ditayangkan 3 episode. Itu movie sebenarnya tapi dipotong jadi 3 episode. Dan subtitlenya bos, subtitle tuh apa ya, nggak nyensor gitu. Dia bilang goblok ya goblok gitu kan. Dan subtitlenya seru, subtitle keren. Aku suka subtitle di Muse Indonesia sebenarnya dibandingkan di Crunchyroll, dibandingkan Sushi Roll yang subtitlenya tuh masih apa ya, masih kayak terlalu baku kalau untuk anime. Kalau di Muse Indonesia itu lebih mengarah ke fansub dan itu bagus, lebih seru untuk nontonnya ketika subtitle tuh nggak terlalu baku menurutku ya. Dan untungnya lagi karena dia di YouTube, kualitasnya bisa kalian sesuaikan sama paket kalian ya kan. Bisa 144, 240, 360, 480 ataupun 720 tergantung ya kemampuan kalian lah gitu kan. Dan itu kerennya gitu dan dia gratis. Dan ya banyak kali judulnya terutama di Muse Asia, ada Bofuri, ada Slime, ada Goblin Slayer, ada pokoknya banyak lah di terutama di Muse Asia. Kalau di Muse Indonesia itu baru sedikit karena baru rilis. Mungkin itu beberapa saran dari aku. Banyak lagi kayak Funimation, tapi sayang Funimation tuh nggak masuk ke Indonesia gitu. Nggak tahu kalau pakai VPN bisa atau enggak, aku kurang ngerti. Tapi yang jelas dia nggak masuk ke Indonesia. Aku nyaranin aja sih ke kalian, kalau anime yang kalian mau tonton tuh ada di platform tadi, tolong tonton di situ aja. Jangan download, jangan dari fansub, pokoknya tonton di situ aja. Entah itu di Crunchyroll, di Sushi Roll ataupun di Muse tadi. Tapi kalau ya memang nggak ada lagi di platform kayak gitu ya gimana lagi ya kan. Aku nggak mau munafik juga bilang kalau aku selalu yang resmi aku tonton gitu kan. Tapi inilah permulaan yang bagus, terutama yang untuk di YouTube tadi. Udah mulai banyak juga ibu yang udah sadar untuk nonton dari platform yang resmi. Dan itu bakal sangat baik untuk industri anime di seluruh dunia, terutama di Indonesia gitu kan. Nah, mungkin itu aja pembahasanku. Mari dukung industri anime Jepang maybe dengan nonton di situs yang resmi. Ya kalau nggak ada ya sampai adaku Anoboy. Oh yeah. Jadi itu aja untuk hari ini. Simple aja sebenarnya, cuman ngomong-ngomong gitu aja. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Janet.